warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdullah dengan rekan saya. Saya Guna Burkinan. Berikut ini penjelasan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Pertama, pengertian. Dalam suatu fungsi kita mengenal dua jenis karakteristik fungsi tersebut, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Kadang kita bisa mengatakan bahwa suatu fungsi itu selalu naik atau selalu turun. Sering juga kita menjumpai suatu fungsi yang naik pada selang tertentu, tapi juga turun pada selang yang lain. Hal itulah yang akan kita diskusikan pada pembahasan kali ini. Setelah membaca pembahasan ini, diharapkan kita dapat memiliki kemampuan berikut. Pertama, menentukan selang di mana suatu fungsi naik atau turun. Kedua, menerapkan uji turunan pertama untuk menentukan nilai ekstrim lokal suatu fungsi. Teori ujian fungsi naik dan turun. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada selang tutup a, b dan diferensialkan pada selang buka a, b. Jika fx lebih besar 0 untuk semua x dalam AB, maka f naik pada AB. Jika fx kecil dari 0, maka semua x dalam AB, maka f turun pada AB. Jika f aksen x sama dengan 0 untuk semua x dalam AB, maka f konstan pada AB. Definisi fungsi naik dan turun. Suatu fungsi f dikatakan naik pada suatu selang jika untuk sembarang dua bilangan x1 dan x2. Dalam selang tersebut x1 lebih kecil x2, mengakibatkan f x1 lebih kecil dari f x2. Suatu fungsi f dikatakan turun pada suatu selang jika untuk sembarang dua bilangan x1 dan x2 dalam selang tersebut x1 lebih kecil dari x2, mengakibatkan f x1. Pembuktian. Kasus 1. Untuk membuktikan kasus pertama, anggap bahwa fx lebih besar dari 0 untuk semua x dalam selang AB, dan misalkan x1 lebih kecil dari x2 adalah sembarang dua titik dalam selang tersebut. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, kita tahu bahwa ada suatu bilangan C sedemikian sehingga x1 lebih kecil dari C lebih kecil dari x2, dan f aksen C sama dengan fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1. Karena fc lebih besar dari 0 dan x2 kurang x1 lebih besar dari 0, maka fx2 kurang fx1 lebih besar dari 0, yang mengakibatkan bahwa fx1 lebih kecil dari fx2. Jadi f naik pada selang tersebut. Kasus 2. Untuk kasus ini kita dapat membuktikannya dengan menggunakan alur yang serupa dengan kasus 1. Kasus 3. Misalkan fx sama dengan 0 untuk semua x dalam selang AB, dan misalkan x1 lebih kecil dari x2 adalah sembarang dua titik dalam selang tersebut. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, kita tahu bahwa ada suatu bilangan C sedemikian sehingga x1 lebih kecil dari C lebih kecil dari x2, dan f aksen C sama dengan fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1. Karena f aksen C sama dengan 0, maka fx1 kurang fx2 sama dengan 0. Yang berakibat fx1 sama dengan fx2. Jadi fungsi tersebut tidak naik ataupun tidak turun. Dengan kata lain, fungsi tersebut konstan pada selang tersebut. Contoh soal. Tentukan nilai x agar fungsi fx sama dengan x2 kurang 8x kurang 9 naik. Jawab. Agar naik maka f aksen x lebih besar dari 0. 2x sama dengan 8, x kurang 8 lebih besar 0, x sama lebih besar 4.
Contoh soal 2. Tentukan nilai X agar fungsi fx min 2 x2 plus min 2x pangkat 2 tambah 12x kurang 5 turun. Jawab. Agar turun maka f arsen x lebih kecil dari 0. Min 4x tambah 12 lebih kecil dari 0. Min 4x lebih kecil dari min 12. X lebih besar dari 3. Contoh soal 3. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 9 pangkat 2 tambah 15x kurang 17 akan naik pada interval. Jawab. Syarat fungsi naik adalah f arsen x sama dengan lebih besar dari 0. 3x pangkat 2 kurang 18x tambah 15 lebih besar dari 0. x2 kurang 6x tambah 5 lebih besar dari 0. X kurang 1, X kurang 5 lebih besar dari 0. Di rumusnya, X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 5. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya lagi. Sekian presentasi dari Pak Raffi.